Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Putri Azizah, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Zairul Antosa, MPD. Adapun kampanye praktik baik yang ingin saya sampaikan yaitu terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 5A SDN 105 Pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pada penerapan ini, saya menggunakan pembelajaran bahasa Indonesia topik kalimat sebab akibat pada diagram. Dalam intervensinya, ada beberapa langkah yang dapat saya terapkan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Di antaranya yang pertama, mengidentifikasi ZPD setiap peserta didik, yaitu jarak antara apa yang bisa mereka lakukan sendiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan. Yang kedua, menyediakan dukungan yang sesuai seperti instruksi verbal, petunjuk, penjelasan atau demonstrasi. Yang ketiga, seiring dengan kemajuan peserta didik, bantuan atau scaffolding harus secara bertahap dan dikurangi. Adapun langkah yang keempat, yaitu melakukan diskusi, kerja kelompok, atau kolaborasi yang bisa menjadi suatu bentuk intervensi yang efektif dalam mendukung pembelajaran dalam ZPD. Yang kelima, melakukan penilaian formatif untuk memonitor kemajuan peserta didik dan menyesuaikan tingkat dukungan yang diberikan. Yang keenam, mengajarkan peserta didik untuk berpikir tentang proses pembelajaran mereka sendiri atau metakognisi yang dapat membantu mereka mengidentifikasi strategi yang efektif dan mengembangkan kemandirian dalam belajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penerapan scaffolding dalam ZPD adalah proses dinamis dan adaptif yang menuntut guru untuk terus menilai dan menyesuaikan tingkat dukungan mereka berdasarkan kebutuhan individu peserta didik. Dalam hal ini, saya mengartikan bahwa ZPD adalah sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawatnya. Dalam penerapannya, scaffolding ini dilakukan saat siswa melakukan diskusi dan guru melakukan observasi setiap kelompok untuk memastikan dan mengkonfirmasi kepemahaman siswa terhadap tugas yang diberikan. Dalam aksi nyata, saya melakukan penerapan scaffolding pada ZPD dengan beberapa langkah aktivitas. Yang pertama, melakukan pengelompokan siswa yang dikelompokkan secara heterogen. Kelompok heterogen di sini ialah sekelompok siswa yang memiliki minat dan gaya belajar berbeda-beda. Hal ini bertujuan agar mereka bisa saling membantu dan melengkapi proyek yang akan mereka kembangkan. Kemudian pemberian tugas. Di sini saya menjelaskan beberapa langkah penugasan yang akan dikerjakan dan membuka pertanyaan terbuka bagi siswa yang tidak paham. Langkah selanjutnya ialah saya melakukan pengamatan ke setiap kelompok dan membimbing mereka jika ada yang masih kurang dipahami. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi ini berupa presentasi kelompok, di mana di sana akan dilakukan konfirmasi jawaban serta tanya jawab antar kelompok. Bisa
Adapun hasil yang saya capai selama penerapan scaffolding pada ZPD ialah yang pertama, murid merasa terlibat dalam pembelajaran. Hal ini terlihat saat siswa begitu antusias saat mereka bisa didengarkan pendapatnya dan diperhatikan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, terciptanya lingkungan yang suportif dan menerima murid. Yang ketiga, adanya kemajuan dalam menyelesaikan setiap tahap tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir ialah murid terlibat aktif dalam diskusi berlangsung. Dari penerapan scaffolding pada ZPD yang telah saya terapkan, pembelajaran dan replikasi yang dapat saya petik dari pengalaman praktik baik tersebut ialah dengan pendekatan ini saya dapat membantu peserta didik mencapai tingkat pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi dengan bantuan orang yang lebih ahli. Replikasi pembelajaran ini menciptakan lingkungan dan pendekatan yang memungkinkan peserta didik untuk memanfaatkan scaffolding secara efektif. Demikianlah penjelasan penerapan scaffolding pada ZPD yang saya terapkan di kelas 5A SDN 105 Pekanbaru. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru memenuhi kebutuhan peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.